Bersabar, istiqomah, pegang teguh kebenaran yang Anda. Para ulama mengatakan ketika seseorang yang kaya, dia mampu, bukan hanya kaya lah, dia mampu. Sehingga kemudian dia memberikan bantuan kepada orang-orang miskin tersebut, maka orang miskin tersebut akan berterima kasih kepada dirinya, betul ya? Orang miskin tersebut insya Allah akan berterima kasih kepada dirinya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu, atas bantuannya dan lain sebagainya. Dan para ulama mengatakan seharusnya orang tersebut pun berterima kasih kepada orang miskin itu. Kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa? Kalau orang miskin dikasih bantuan dia terima kasih, jelas kewajiban, betul ya? Pertanyaan sekarang, ketika orang yang mampu memberikan bantuan kepada orang miskin, orang yang mampu itu pun harus berterima kasih pada orang miskin tersebut. Kenapa? Memberi peluangan untuk bersedekah. Barakallahu fiikum. Insyaallah. Yang lain, mensucikan hartanya. Yang lain, menjadikan hartanya menitipkan. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ada seorang ulama datang orang miskin kepada dirinya, mengatakan marhaban, selamat datang kata ulama ini. Selamat datang orang-orang yang akan memindahkan hartaku ke akhirat. Allahu Akbar. Berarti ini kan luar biasa nih. Marhaban bikum, kata diri ulama ini nih. Selamat datang wahai orang miskin, fakir miskin ini. Selamat datang wahai orang-orang yang akan memindahkan hartaku ke dunia nih, ke menuju ke akhirat. Karena jelas Rasulullah SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Ma min malika illa. Tidak ada yang menjadi harta seorang manusia itu kecuali 3. Apa saja itu? Labitha fa afnait, sesuatu yang dia pakai kemudian akan usang. Kemudian sesuatu yang dia makan kemudian akan hancur. Au tasaddaqta fa amdait, atau yang dia sedekahkan, yang dia infakkan, maka itulah simpanan aslinya dirinya nanti akan dia tuai nanti di akhirat kelak nantinya. Nah ini secara apa? Secara ukhrawi jelaskan gitu ya. Kemudian secara duniawinya, orang miskin tersebut, orang yang mampu tersebut berterima kasih kepada orang yang miskin tersebut. Saya mau tanya, antum punya tanah 1 hektar, antum mau tanami sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Yang ngegarap itu siapa kira-kira? Orang konglomerat gitu kira-kira? Akan bajak sawahnya gitu? Siapa itu? Orang-orang yang gak mampu kan begitu ya? Yang dipekerjakan menjadi buruh, menjadi apa? Menjadi apa pegawainya dan lain sebagainya. Gak mungkin konglomerat orang kaya kemudian mau jadi seperti itu kan kayak gitu ya? Gak mungkin tanahnya kemudian akan menghasilkan sesuatu kecuali atas bantuan orang yang di bawahnya kan gitu. Karena itu Islam subhanallahil azim sama sekali gak memandang status sosial. Tambah lagi kalau kita bicara ketakwaan lebih-lebih lagi ini luar biasa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Lebih lagi kalau ke situ tuh. Maka kewajiban bagi dua pihak tersebut untuk berterima kasih kan gitu. Yang satu diberikan bantuan alhamdulillah, yang keduanya tadi diberikan bantuan baik itu masalah duniawi ataupun ukhrawinya. Orang yang mampu pun diberikan bantuan dari orang-orang miskin tersebut dari masalah duniawinya. Kemudian masalah ukhrawinya Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam bantuan, berbagai macam keutamaan kepada orang yang memberikan sedekah atau infak tersebut kepada fakir miskin tersebut. Allahu Akbar. Maka di antara sifat seorang muslim dan muslimah, orang ini sensitif, perhatikan baik-baik ini kan. Orang ini sangat care, orang ini sangat peka terhadap orang-orang miskin, fakir miskin. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar selalu melakukan kebaikan, perbuatan baik, amal saleh. Dan aku mohon kepadamu agar selalu meninggalkan kemungkaran, keburukan, wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Allahu Akbar. Para ulama memasukkan di antara cara yang memberikan
hati ini gizi yang manfaat, menjadikan hati ini hidup, menjadikan hati ini lembut, tidak lain tidak bukan adalah membantu orang-orang miskin, mencintai orang-orang miskin, membantu mereka. Ini luar biasa nih, subhanallah. Mencintai mereka, dekat dengan mereka, penuhi kebutuhan mereka, bantu mereka. Karena itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu arda, di antara sahabat yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak lain tidak bukan wa hubbal masakin, mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Di antara sahabat yang paling dekat kepada orang miskin ini Abu Dzar, kemudian Abu Hurairah. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Jadi wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan dekat kepada pejabat kan gitu ya, bukan dekat kepada orang kaya, tapi dekat kepada orang miskin. Ketika orang melihat bagaimana orang miskin tersebut hari itu tidak mempunyai harta untuk membeli makanan, atau mungkin anaknya sakit, dirinya nggak bisa membeli obat untuk anaknya tersebut, apa iya hati kita tidak terenyuh melihat pemandangan-pemandangan seperti itu, ikhwan? Berbeda ketika kita setiap harinya melihat orang yang kaya di atas kita, lama-kelamaan ketika melihat nikmat yang Allah kasih kepada kita, kok Allah kasih nikmat kepada saya cuma begini ya, beda sama dia ya. Innalillah, bahaya nih. Hati-hati nih, subhanallah. Ini di antara hikmah kata para ulama, mencintai orang miskin, dekat dengan mereka, membantu mereka. Bukan seperti orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Bukan seperti orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Mereka apa? Jangankan memberi bantuan kepada orang-orang miskin, na'udzubillah min dzalik. Mengajak orang lain untuk memberi bantuan kepada orang miskin saja tidak. Nasallahu alaihi wasallam.